Kita tahu bahwa sumber daya ikan di dunia ini merupakan produk yang sangat digemari di dunia. Dari data, 5 negara teratas untuk ekspor sumber daya ikan sendiri, mulai dari bulan Januari sampai April 2020 sebagai berikut. Untuk udang ini tertinggi Amerika mencapai 68,43%, kemudian Jepang 16%, Tiongkok 5,4%, Uni Eropa 4,04%, kemudian baru ASEAN hanya 1,41%. Kemudian tuna skipjack ini juga yang tertinggi adalah Amerika mencapai 31,78%, kemudian Jepang 18,5%, ASEAN 17,17%, kemudian Middle East ya untuk 13,59%, baru Uni Eropa 8,96%. Kemudian untuk cumi ini Tiongkok mencapai 41,35%, kemudian baru disusul ASEAN 23%, kemudian Uni Eropa, begitu seterusnya. Kemudian untuk crab ini yang tertinggi Amerika mencapai 79,2%, kemudian Jepang, Tiongkok, ASEAN, dan Uni Eropa. Kemudian untuk seaweed, rumput laut ini yang tertinggi Tiongkok mencapai 62,6%, kemudian Uni Eropa, ASEAN, baru Amerika dan Korea Selatan. Nah, itu produk-produk perikanan di dunia 5 negara ekspor tertinggi. Sedangkan ekspor di Indonesia sendiri mulai tahun 2019 ini yang tertinggi adalah udang mencapai 1.719 juta. Kemudian baru tuna, tongkol, cakalang untuk perikanan tangkap. Untuk udang ini untuk budidaya. Kemudian cumi, sotong, gurita. Kemudian disusul rajungan dan kepiting, kemudian baru rumput laut, baru produk yang lain. Nah, ini untuk ikan air tawar nila hanya 1%. Kemudian untuk ekspor komoditi utama ini kita bisa melihat untuk bulan Januari sampai April 2020. Kita bisa melihat di sini dengan tetap udang untuk budidaya ini masih nilai tertinggi, kemudian baru perikanan tangkap, tuna, tongkol, cakalang, rumput laut, baru cumi, sotong, dan rajungan. Ini. Jadi ini dari volume ekspornya dengan satuan ribu ton, sedangkan ini. Kemudian selanjutnya untuk pasar produk perikanan untuk pasar dunia, 5 market Indonesia untuk perikanan. Di sini ada dilihat dari jumlah satuan ton sama nilainya. Untuk dari jumlah yang tertinggi Tiongkok mencapai 31,4, baru ke ASEAN, ke Amerika 18,6, Jepang dan Uni Eropa. Sedangkan di sini nilainya, walaupun Amerika ini nomor 3, tapi nilainya paling tinggi mencapai 40,12%. Kemudian Tiongkok, Jepang, ASEAN dan Uni Eropa. Tentunya di satu sisi dengan meningkatnya pemanfaatan sumber daya perikanan di laut, ini akan menguntungkan secara ekonomi, akan meningkatkan devisa.
Tapi jika penangkapan ini tidak dikelola dengan baik, ini akan justru malah menjadikan suatu sumber daya perikanan ini menjadi kolaps atau istilahnya overfishing. Oleh karena itu, kajian untuk mengetahui bagaimana status suatu perairan untuk ikan-ikan tertentu ini menjadi sangat penting untuk mengetahui kebijakan selanjutnya. Apakah suatu sumber daya perikanan itu perlu ditingkatkan penangkapannya karena kondisinya masih underfishing, atau perlu dikurangi karena overfishing. Di sini data dari sumber KKP tentang eksploitasi masif populasi ikan kritis di Indonesia di semua WPP. Jadi di sini Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan sumber daya ikan akan habis jika eksploitasi penangkapan dibiarkan berlangsung secara berlebih. Di sejumlah wilayah potensial populasi beberapa jenis ikan terancam kritis. Nah, kemudian pembatasan dan pengendalian izin penangkapan diperlukan agar stok ikan dapat berkesinambungan. Jadi sini di data menunjukkan bahwa ada yang status merah berarti kelebihan tangkap atau berlebih atau istilahnya overfishing, kemudian kuning penuh, sedangkan hijau sedang. Nah, di sini ada beberapa jenis, ada pelagis besar, udang, pelagis kecil, dan demersal. Kita coba lihat beberapa daerah. Misalnya Laut Jawa. Laut Jawa di sini untuk ikan demersal kondisinya pada kuning, jadi penuh. Kemudian ikan karang juga kuning. Kemudian ikan pelagis kuning. Nah, cumi-cumi ini sudah berlebih, kelebihan tangkap. Pelagis besar juga merah, berlebih. Udang, lobster, kepiting rajungan juga berlebih. Di sini beberapa di tiap wilayah di Indonesia mempunyai kondisi-kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, kajian untuk dinamika populasi untuk mengetahui status pemanfaatan sumber daya ikan ini harus berbasis stok. Nah, oleh karena itu, kenapa sangat diperlukan untuk mempelajari dinamika populasi ikan ini untuk mengetahui status potensi sumber daya ikan di suatu wilayah, bahwa wilayah itu wilayah perairan laut ataupun wilayah perairan tawar. Ada beberapa pendapat bahwa memang salah satu kunci dari kajian stok ini, kajian dinamika populasi ini adalah kita mengkaji stok. Ada beberapa pendapat dari Cruising di sini mendefinisikan sebagai stok sebagai sesuatu yang memiliki daerah pemijahan tunggal di mana hewan dewasanya akan kembali dari tahun ke tahun. Sedangkan Larkin 72 ini mendefinisikan sebagai suatu populasi organisme yang memiliki kumpulan gen yang sama, cukup terpisah, yang menjamin pertimbangan sebagai suatu sistem mandiri yang kekal yang dapat dikelola. Sedangkan Isen ini mendefinisikan sebagai stok sebagai suatu kelompok interspesifik dari individu-individu yang berhubungan secara acak dalam kesatuan menyeluruh menurut waktu dan ruang. Sedangkan Ricker ini mendefinisikan stok sebagai bagian dari suatu populasi ikan yang berada di bawah pertimbangan pandangan dalam pemanfaatannya baik secara aktual maupun potensial. Sedangkan Gulan tahun 83 ini menyatakan bahwa untuk keperluan pengelolaan perikanan didefinisikan suatu stok merupakan masalah operasional, yakni suatu subkelompok dari suatu spesies. Ini dapat diperlakukan sebagai satu stok jika perbedaan-perbedaan dalam kelompok tersebut dan pencampuran dengan kelompok lain mungkin dapat diabaikan tanpa membuat kesimpulan yang tidak absah. Jadi dari beberapa kajian tersebut
definisi dari stok sendiri adalah suatu kelompok organisme dari suatu spesies yang mempunyai karakteristik atau parameter stok yang sama dan menempati suatu daerah geografis tertentu. Jadi geografisnya tertentu. Kemudian parameter stok yang dimaksud di sini adalah mortalitas dan parameter pertumbuhan. Jadi mortalitas dan parameter pertumbuhan. Konsep dasar dari stok ikan sendiri ini sebagai berikut, bahwa stok ikan ini adalah kumpulan individu satu spesies. Di sini saling tercampur satu sama lain, tercampur. Dari sini animasinya bahwa terjadi reproduksi dan lain-lain di sini. Kemudian mempunyai parameter yang sama, parameternya sama, laju pertumbuhannya sama. Nah, kemudian menempati wilayah tertentu, wilayahnya satu wilayah tertentu. Kemudian yang kedua, stok ikan adalah kumpulan individu satu spesies yang saling tercampur satu sama lain. Ada percampuran di sini. Ya, jadi kalau dipisah ada beberapa substok. Di sini mempunyai parameter yang sama dan menempati wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga adalah kumpulan individu satu spesies mempunyai parameter yang sama dan menempati wilayah tertentu. Ini, jangan di sini ada stok atau ada ikan yang berbahaya, di sini ada ikan yang masuk. Ya. Jadi konsep dasar stok ikan sendiri di sini merupakan kumpulan individu satu spesies yang mempunyai parameter yang sama dan menempati wilayah tertentu. Ini kata kuncinya. Jadi kalau diibaratkan seperti ini, bahwa di sini ada stok A1, A2, A3A, A3B. Jadi yang pertama, jika A1 berkurang, ini stok A1, ini A2 tidak bisa memperbaiki. Ini berarti stoknya berbeda. Ini dengan ini. Kemudian yang kedua, jika A3 berkurang, ini A3A, ini bisa diperbaiki oleh A3B. Ini masih dalam satu stok. Nah, sedangkan yang ketiga, manajemen A1 dan A2 terpisah. Ini antara A1 dan A2 harus mempunyai manajemen kebijakan yang terpisah. Kalau bisa diibaratkan, bisa jadi menjadi wilayah yang berbeda. Kemudian yang keempat, manajemen A3A dan A3B menjadi satu kesatuan. Ini manajemennya menjadi satu kesatuan karena merupakan satu stok. Jika stok di A3A tertekan berat, nelayan di A3A memberi kompensasi ke A3B. Jadi di sini bila satu substok ini ada tekanan, ini akan tertekan juga di yang A3B. Di sini karena stok A3A bisa dipulihkan oleh A3B, ini saling mendukung. Jadi bisa dikatakan ini satu stok. Kemudian tujuan utama dari kajian stok ikan sendiri, maksud pengkajian stok ikan adalah memberikan saran tentang pemanfaatan yang optimum. Jadi memberikan masukan, menghitung pemanfaatan yang optimum itu berapa, jumlah alat tangkap yang seharusnya itu maksimalnya, optimumnya berapa. Di sini sumber daya hayati perairan seperti ikan maupun udang. Kemudian sumber daya hayati bersifat terbatas tapi dapat memperbarui dirinya, dan pengkajian stok ikan dapat diartikan sebagai upaya pencarian tingkat pemanfaatan yang dalam jangka panjang memberikan hasil tangkapan maksimum perikanan dalam bentuk bobot. Ini kalau digrafikkan sebagai berikut, bahwa X ini upaya penangkapan, ini penangkapan, sedangkan Y ini hasil tangkap. Penangkapan ini bila bertambah, hasil tangkapnya meningkat, terus meningkat, tapi pada satu titik itu akan mendapatkan nilai yang optimum. Dan ini jika penangkapan terus bertambah, maka hasil tangkapnya justru akan menurun.
ini gambarannya. Jadi tingkat upaya penangkapan yang dalam jangka panjang memberikan hasil tertinggi dicirikan oleh FMSY ya, dan hasil tangkapannya dicirikan oleh MSW atau disingkat dari Maximum Sustainable Yield.